Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Stefanus, martir pertama di dalam kekatolikan. Gambaran bacaan pertama dari Kisah Para Rasul tentang kemartiran Santo Stefanus sungguh mencengangkan. Dia dirajam karena kata-kata hikmatnya yang menusuk hati para penguasa saat itu. Stefanus sangat berani dengan kekuatan yang diilhami oleh Roh Kudus. Tanpa batas dia berkata-kata dengan penuh kewibawaan, hikmat yang dia dapat dari kuasa Allah sendiri. Dia dirajam mati. Dia membela imannya akan Kristus. Dan di dalam Injil yang kita renungkan hari ini, para murid juga diminta supaya waspada dan berani menghadapi risiko sebagai para pengikut Kristus. Para murid dijaga, dipelihara oleh Roh Kudus sendiri. Karena itu mereka tidak perlu takut untuk terus hidup di dalam kebenaran, terus membawa kabar Injili Yesus itu kemanapun saja mereka berada. Dan Roh Kudus pasti akan menolong dan melindungi mereka. Maka bertahanlah sampai pada akhir supaya selamat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, baru saja sukacita meriah kita rayakan atas kelahiran Yesus Kristus. Dan esoknya hari ini kita dihadapkan pada kemartiran Santo Stefanus. Tetapi indahnya dengan kematian itu, Stefanus mengalami kelahiran di surga. Kita mau merenungkan bahwa ada peristiwa dua kelahiran, seperti pertukaran nasib yang sungguh menakjubkan. Tuhan dari surga lahir ke dunia, sedangkan Stefanus dari dunia lahir di surga. Semoga sepanjang hidup kita semua memiliki kekuatan iman seperti Santo Stefanus. Semoga kelak kita pun dilahirkan di surga karena kesetiaan kita kepada Kristus yang adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega itu tetap beserta kita sampai akhir hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, alangkah indahnya kemartiran Santo Stefanus ini. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, Stefanus meninggal dunia. Dia meninggal dunia, mati sebagai martir, pembela iman yang kokoh akan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, semoga kita juga tetap setia kepada Kristus
dari sekarang sampai akhir hidup kita. Ketika hampir menjelang ajal, dan saat itu ketika dilempari, dirajam dengan batu, Stefanus berdoa demikian, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bapak Ibu yang terkasih, semoga doa ini juga menjadi doa kita di dalam seluruh hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup yang mungkin kadang-kadang sulit untuk kita mengerti dan kita terima, katakan di dalam doa dengan penuh iman seperti Stefanus, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Supaya roh kita dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Dan sampai pada akhir hayat kita, katakan, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.